pertemuan kita. Ya, jadi nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang tidak sempat join pada sore hari ini tentu akan dapat mendapatkan juga materi yang disampaikan oleh Pak Rahmat, walaupun dalam berupa video recording. Seperti yang biasa memang kita ketahui pada hari ini, Minggu kan merupakan hari, tentunya hari ketahanan keluarga, jadi beberapa teman-teman mungkin sedang berkumpul bersama keluarga atau melakukan kegiatan lain, sehingga mereka tidak sempat live pada sore hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Rahmat untuk menyampaikan materinya. Saya jadikan co-host dulu, Pak, ya. Oke, baik. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Mumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore bagi Bapak dan Ibu yang ada di daerah waktu Indonesia Barat dan Indonesia Tengah, dan selamat malam bagi Bapak dan Ibu yang ada di Indonesia Timur. Perkenalkan, Deputian Bidang MDI. Hari ini kita diskusi tentang mengoptimalisasi pemanfaatan data dalam organisasi. Oke, saya akan share screen saya dulu untuk materi saya. Oke, apakah bisa dilihat materinya? Sudah, Pak. Bisa. Ya, oke. Saya atur dulu. Nah, oke. Berbicara tentang data, saat ini memang disebut dalam era industri 4.0 menjelang 5.0 itu merupakan eranya data. Kalau dalam istilahnya bahwa now data is everywhere. Sekarang data itu ada di mana-mana. Kita mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, kita memproduksi data. Setiap hari kita memproduksi data, dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk kepentingan mereka sendiri. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan organisasi kita tempat bekerja? Lalu, nah, Forbes mengatakan bahwa sekarang eranya data, bahwa setiap perusahaan, setiap organisasi merupakan sebuah perusahaan data. Sadar atau tidak sadar, kita sebagai organisasi itu juga merupakan organisasi data. Jadi, kalau dibilang kita bergerak di bidang keuangan, finance, atau bidang industri, asuransi kesehatan, tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena sekarang kita bergerak di data. Kita mengumpulkan data dari para peserta, kemudian kita mengolahnya, memberikan pelayanan, nah seperti itu. Kemudian data-data bisnis kita, itu merupakan data bisnis yang harus kita collecting, kita kumpulkan dari pelanggan kita. Untuk mengumpulkan data ini tidak butuhkan teknologi yang mahal, ataupun kecerdasan buatan, ataupun machine learning, tapi kita membutuhkan rencana. Apa sih yang akan kita rencanakan dalam masa depan? Baik 1, 2, 3, atau 10 tahun ke depan. Tentunya dengan perencanaan itu, kita akan bisa memutuskan data apa yang harus kita collect, data apa yang kita ambil. Contoh, kalau kita ingin melihat, nantinya memutuskan segmen pasar kita, di mana, atau ingin kita melihat tingkat perekonomian atau kesanggupan untuk membayar peserta berdasarkan penghasilan, tentu kita membutuhkan data penghasilan setiap peserta. Nah, baik itu peserta yang mandiri, PBPU, ataupun peserta yang berasal dari BU ataupun PPU. Nah, di sini plan-plan itu harus dibuat sehingga ke depannya tidak akan terjadi
tambal sulam. Karena apa? Sistem yang tambal sulam itu menyebabkan data-data lama itu belum terupdate, tapi data baru harus ditangani. Seperti itu, perencanaan itu harus matang. Nah, untuk mengolah itu tentu kita memerlukan data yang baik. Nah, bagaimana data yang baik itu? Nah, ini ada sebuah anekdot kalau di kalangan para data scientist, teman-teman bisa lihat di layar di kanan, di kiri atas. Itu ada seorang manajer atau direksi menanyakan kepada data scientist-nya, apakah kamu yakin bahwa data yang kamu berikan kepada saya ini benar? Sang data scientist mengatakan bahwa saya telah memberikan kepada Anda data yang salah bertahun-tahun, dan ini adalah yang pertama kalinya Anda menanyakan itu. Nah, bisa jadi bahwa data yang kita gunakan selama ini sebenarnya salah. Atau kita selama ini menggunakan data yang kotor. Nah, tidak ada yang tahu. Kita meyakini bahwa data yang kita gunakan lebih baik saja. Nah, untuk mengukur data yang baik itu ada ukurannya. Itu yang kita menggunakan pola pengukuran tertentu, melihat apa saja yang akan kita gunakan. Ini data harusnya berisi apa saja. Di era sekarang, kalau dulu teman-teman sering mendengarkan jargon bahwa data itu lebih berharga dari emas, atau data itu seperti minyak. Sekarang jargonnya adalah bahwa data itu seperti air. Teman-teman, kalau air kelihatan sebenarnya tidak berharga, tapi sebenarnya adalah esensial bagi hidup kita. Sama seperti halnya air sebelum kita konsumsi, itu harus kita bersihkan dulu. Dan harus dapat kita akses. Kita bersihkan dari lumpur-lumpur sehingga bisa diminum. Kita memudahkan akses, misalnya dengan membuat sumur, mengalirkan pipa dari tempat pengolahan ke rumah. Begitu juga dengan data. Data kita kumpulkan dari sumber-sumber data, baik itu aplikasi yang kita gunakan, dari eksternal, kemudian kita bersihkan, dan kemudian kita berikan akses kepada setiap individu yang memerlukannya. Nah, lalu data tidak bisa bersih sendiri. Walaupun dilakukan pengolahan sedemikian rupa, data mengikuti hukum garbage in, garbage out. Atau kalau masuknya sampah, ya pasti keluarnya juga sampah. Berdasarkan laporan dari Forrester, setidaknya 60% dari data yang ada di perusahaan itu tidak bisa digunakan. Itu fakta yang mencengangkan dan juga harus direnungkan. Apakah data yang kita miliki itu bisa 100% digunakan? Ataukah memang cuma sekian persen saja? 5% kah? 10% kah? 20% kah? Yang bisa kita manfaatkan? Kalau misalnya kita ingin supaya semua data ini bisa gunakan, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang harus kita bersama-sama melakukannya. Lalu, untuk menjadikan data ini data yang baik, tanggung jawab siapa? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Sebenarnya data itu tanggung jawab siapa sih? Apakah tanggung jawab IT? Atau tanggung jawab yang lain, atau BPO. Data yang berkualitas itu adalah tanggung jawab semua orang, termasuk Anda, saya, baik top manajemen, sampai ke manajemen yang paling bawah. Tanggung jawab kita masing-masing. Semua orang berperan terhadap baiknya atau buruknya kualitas data kita. Misal, teman di frontliner itu bertanggung jawab terhadap data yang di-entry-nya. Frontliner harus memastikan bahwa data yang di-entry itu merupakan data yang valid dan benar. Kemudian, atasannya juga harus memastikan bahwa prosedur-prosedur telah dilakukan agar data yang di-entry itu juga valid.
IT juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa user seminimal mungkin dapat melakukan kesalahan dalam melakukan entry data. Nah, seperti itu tanggung jawabnya. Lalu, kalau datanya sudah baik, buat siapa sih data itu? Itu juga jadi pertanyaan. Data yang berkualitas itu menguntungkan atau itu bermanfaat untuk semua orang, termasuk Anda, saya, dan semua orang yang berkepentingan terhadap BPJS Kesehatan. Bagaimana bisa? Teman-teman di lapangan untuk mengakses data atau mengambil keputusan untuk melakukan sebuah program, agar programnya tetap sasaran, itu memerlukan data yang baik. Kepala cabang untuk melaksanakan program juga memerlukan data dan analisa yang tepat. Bahkan direksi untuk mengambil keputusan itu memerlukan input data dan informasi yang benar. Kalau informasi ataupun data inputnya salah, maka keputusan yang diambil akan salah. Nah, seperti itu. Oke. Lalu apakah data ini berjalan sendiri? Bagaimana sih pemrosesannya? Nah, sebagai ilustrasi, ini adalah pemrosesan data dari aplikasi, dari data eksternal, sampai ke tangan Bapak Ibu. Bagi yang pernah mengakses data-data dari data warehouse, mungkin pernah melihatnya. Nah, data kita terbagi dua secara bentuk. Itu ada structure data. Structure data ini berasal dari aplikasi kita, baik aplikasi core, aplikasi supporting, dari web service, dari text file, gitu, dari cross-tab, dan berbagai macam format database lainnya. Lalu juga kita mengolah unstructured data, itu berasal dari data-data lokasi, kemudian log system, email, device, sosial media, gambar, dan sebagainya. Agar data ini bisa diakses oleh kita, oleh teman-teman di lapangan, data ini harus dikumpulkan terlebih dahulu. Itu yang disebut dengan data recording and data acquisition. Kemudian data itu harus ditransform, diekstraksi, kemudian diagregat, diubah ke dalam bentuk yang lain menjadi satu tempat, satu kesatuan ke dalam sebuah data warehouse. Nah, setelah itu, agar dapat dianalisa, data itu melalui proses cleaning. Data dibersihkan, kemudian diinterpretasikan, kemudian disatukan, dicek satu persatu apakah ada a missing field di situ. Nah, kalau ketika missing field, apa yang harus dilakukan? Nah, seperti itu. Semua ini itu di bawah berdasarkan tata kelola data yang mengatur tentang administrasi data, keamanan, otomasi job, monitoring, lineage, atau hubungan antar data, metadata. Nah, di bawahnya teman-teman bisa lihat, ini adalah teknologi yang digunakan di bidang kesehatan untuk mengolah data. Itu ada talent, fungsinya untuk mengumpulkan data. Microsoft, kita juga menggunakan teknologi dari IBM. Kita juga menggunakan Apache Spark, data virtualization, Python, R. Kemudian kita gunakan data visualization itu pakai Tableau. Nah, itu teknologi kita gunakan. Prosesnya panjang, bukan sesuatu yang mudah. Kemudian dari hasil tadi, dari engineering, dari preparation, barulah teman-teman dapat menggunakan data untuk proses analytics. Salah satu pemanfaatannya, teman-teman bisa lihat di SSBI, ataupun di dashboard BI, itu adalah untuk visualisasi data. Kalau SSBI itu untuk analisis, untuk visual analisis. Kemudian untuk model scoring dengan memanfaatkan artificial intelligence dengan machine learning. Kemudian juga pemanfaatan lainnya juga kita membuat data sampel yang bisa diakses oleh eksternal untuk kepentingan riset.
juga ada ad hoc reporting untuk kebutuhan eksternal juga. Itu kita sediakan datanya. Nah, bagaimana pertumbuhan data kita dari waktu ke waktu? Data kita bertumbuh nyaris eksponensial, itu dari mulai pertumbuhannya tahun 2014 itu kita hanya punya 1,29 miliar record data. M ini miliar. Kemudian data terus bertumbuh, dan pada tahun 2019, data kita telah tumbuh menjadi 37,58 miliar record. Nah, data yang besar ini, itu tidak bisa dikelola dengan cara pengolahan biasa. Misal, teman-teman kalau terbiasa pakai Excel, data yang besar itu tidak bisa dikelola dengan Excel. Butuh sekitar berapa itu? 37.580 file Excel untuk menyimpannya. Nah, bagaimana komposisi data kita? Nah, data kita komposisinya itu 42,21% itu adalah data kepesertaan. Kemudian data iuran itu menempati 32,11% dari proporsi data kita, dan data pelayanan kesehatan, baik itu di FKTP maupun di FKRTL, itu 25,69% dari keseluruhan data kita. Data kita terdiri dari 1.585 tabel dan 26.026 field atau variabel. Jadi cukup banyak sebenarnya datanya. Ini posisi pada Maret 2020. Nah, bagaimana sih mengoptimalkan pemanfaatan data? Nah, untuk mengoptimalkan pemanfaatan data, Kedeputian Bidang MDI telah membuat roadmap untuk data literasi. Jadi teman-teman bisa menunggu, nanti kita akan datang ke Kepil-Kepil mengumpulkan teman-teman di kantor cabang, kita akan melakukan data literasi. Apa sih data literasi itu? Data literasi itu merupakan sekarang capability atau kompetensi baru, core kompetensi yang baru saat ini. Kalau dulu teman-teman melamar pekerjaan, terutama yang angkatan saya, yang mencari kerja pada tahun 2000-an sampai 2010, itu 2006 lah. Itu ketika mencari kerja, itu pasti melampirkan skill bisa menguasai Microsoft Excel, gitu, ataupun Microsoft Office. Nah, sekarang, di era di atas tahun 2010, bahkan 2020, itu sudah tidak ada lagi orang yang mencantumkan Microsoft Office sebagai kompetensi dalam CV-nya. Karena apa? Kemampuan Microsoft Office itu sudah lumrah. Orang yang lulus kuliah atau telah lulus SMA pasti bisa. Jadi teman-teman tidak perlu mencantumkan lagi. Nah, begitu juga kemampuan data analitis atau data literasi ini ke depan itu merupakan satu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mencari pekerjaan. Jadi tidak perlu dicantumkan bahwa saya bisa data analitik, karena apa? Itu merupakan core kompetensi yang wajib dimiliki. Gitu. Kalau dulu dalam bisnis adalah terdiri dari people, process, and technology untuk capabilities dari business change, sekarang berubah. Sebelumnya, kebanyakan eksekutif dan profesional tidak berbicara data dengan fasih. Maka sekarang dalam masyarakat digital, data merupakan sesuatu yang core, sesuatu yang penting. Maka setiap orang harus bisa berbicara data dengan fasih. Gartner secara formal mendefinisikan bahwa data literasi itu adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan berkomunikasi data dalam konteks. Jadi, mampu berkomunikasi, menulis, membaca, termasuk memahami data, dan bagaimana cara membentuk data, bagaimana cara menganalisanya,
bagaimana mengaplikasikan teknik-teknik dalam pengolahan data. Sehingga nanti akhirnya data akan menghasilkan sebuah value untuk bisnis. Secara informal, nanti di masa depan teman-teman akan ditanya mungkin, do you speak data? Apakah Anda mampu berbicara dengan data? Seperti itu. Maka nantinya, ke depannya, kemampuan data analitik atau data literasi itu merupakan kemampuan yang biasa yang harus dimiliki setiap orang. Maka teman-teman, mumpung sekarang masih belum masuk ke era itu, kita bisa bersiap-siap. Setiap orang belajar bagaimana melakukan analisa data, bagaimana mengolah data. Apapun bidang tugas Anda, tugas teman-teman, baik itu di kantor cabang maupun di Capwheel, itu pasti nanti akan berhadapan dengan data. Tidak ada orang bekerja yang tidak mengolah data. Gitu. Jadi, nanti kemampuan teman-teman atau kemampuan kita dalam menganalisa data itu sangat diperlukan ke depannya. Oke. Kemudian, bagaimana sih cara mendapatkan valuasi data? Bagaimana kita mengolah data sehingga data itu bisa menghasilkan value atau nilai bagi bisnis? Untuk mendapatkan value dari data, itu ada 4 proses yang dilakukan. Pertama adalah descriptive analytic. Descriptive analytic menggunakan statistical descriptive. Itu untuk melihat apa yang terjadi. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa yang terjadi dalam organisasi kita, apa yang terjadi dalam sebuah bisnis di organisasi kita bisa menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini merupakan teknik analisa yang bisa dibilang sederhana. Teman-teman juga secara tidak sadar mungkin telah melakukannya, terutama teman-teman di JMR dan di JMP. Ketika teman-teman melakukan UR, itu adalah teman-teman melakukan analitik deskriptif atau deskriptif analitik. Teman-teman melihat apa yang terjadi, unit cost menggambarkan biaya rata-rata sebuah rumah sakit ataupun situasi di kantor cabang pada setiap periode. Ketika kenaikan, teman-teman melihat bagaimana, kenapa terjadi kenaikan. Apakah kasusnya naik, ataukah terjadi penambahan, ternyata ada dokter baru di rumah sakit X, spesialis baru, ataukah ada penambahan rumah sakit baru sehingga unit cost naik. Nah, proses itu, ketika teman-teman menganalisa itu, maka teman-teman sudah memasuki tahap kedua, yaitu diagnostic analytics. Teman-teman mulai mencari tahu mengapa itu terjadi. Semakin ke atas, maka prosesnya akan semakin sulit, dan namun value yang didapatkan akan semakin besar. Nah, selama ini kita bergerak di 2 bidang ini. Kita hanya mengolah informasi. Kita mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Area kuadran kedua itu belum kita sentuh selama ini, yaitu predictive analytics. Apa sih predictive analytics? Predictive analytics itu tidak melulu bicara tentang prediksi, misalnya setahun ke depan, berapa nilainya, berapa biayanya, tidak. Walaupun juga itu termasuk dalam predictive analytics. Predictive analytics berbicara tentang apa yang akan terjadi. Klasifikasi juga termasuk predictive analytics. Kita memprediksi bahwa X adalah termasuk bagian dari ini. Itu merupakan sebuah prediksi, predictive analytics. Lalu, kemudian, setelah kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi, istilahnya kalau dulu dosen saya bilang, dengan predictive analytics, Anda bisa tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi, prescriptive analytics
Dengan itu Anda bisa menentukan takdir Anda, dan seperti itu. Dalam tanda kutip. Artinya, ketika kita mau misalnya meningkatkan pendapatan atau sesuatu yang lain, kita telah bisa memprediksi, kemudian kita bisa mewujudkan itu dengan predictive analytic. Predictive analytic berbicara tentang bagaimana kita membuat sesuatu terjadi. Itu kita mungkin kenal dengan metode simulasi, gitu. Model dan simulasi, nah itu termasuk bagian dari prescriptive analytic. Kita melihat masa depan, dan kita mewujudkan masa depan seperti apa. Nah, untuk kuadran kedua, kita harus memanfaatkan kecerdasan buatan, baik artificial intelligence, itu maupun juga machine learning. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dalam untuk mendapatkan value dari data? Nah, untuk mendapatkan value dari data, itu kita menggunakan metode CRISP-DM. CRISP-DM ini merupakan sebuah metode yang cyclical, dimulai dari proses business understanding dan diakhiri dengan proses deployment. Apa sih CRISP-DM itu? CRISP-DM itu singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, jadi itu merupakan standar yang baku digunakan berbagai industri untuk mengambil value dari data. Apa sih business understanding itu? Ketika kita ingin menganalisis data, mendapatkan value dari data, tentu kita harus memahami bisnis apa yang ingin kita analisa. Bisnis ini menyangkut misalnya, kalau teman-teman ingin melihat, menganalisa kemampuan peserta dalam membayar iuran, tentu teman-teman harus memahami bisnis proses dari penagihan, bagaimana cara collecting. Nah, ketika Anda sudah paham bisnis apa yang ingin Anda analisa, kemudian masuk ke langkah kedua, yaitu data understanding. Data understanding ini teman-teman melihat data-data apa yang kita miliki. Kita lihat datanya, oh kita punya data alamat. Kita mau, kajian kita adalah untuk menilai kemampuan membayar, melihat kemampuan membayar, ability to pay. Data understanding. Dan kita melihat, oke, kita punya nama, punya usia, punya daftar keluarga, punya histori pembayaran, gitu. Tapi mungkin teman-teman akan missing beberapa variabel, misalnya, oke, tapi saya tidak tahu pekerjaan orang ini apa, gitu. Nah, situ teman-teman mencari lagi, bagaimana kita bisa mendapatkan data itu. Setelah itu teman-teman lihat lagi, oh, saya ingin tahu penghasilannya untuk mengukur kemampuan membayar. Saya mau lihat, dia tinggal di daerah mana. Saya ingin tahu berapa expense yang dia keluarkan selama sebulan. Nah, itu data understanding. Setelah Anda paham datanya, maka bisa masuk ke langkah ketiga, yaitu data preparation. Data preparation ini proses menggabungkan, mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, sehingga data tersebut dapat dilakukan analisa. Di sini kemampuan yang harus teman-teman miliki itu, teman-teman harus memiliki kemampuan, ya kalau sekarang mungkin cukup kalau ini kecil dengan Excel untuk menggabungkan data ya. Cuma nanti kalau datanya besar, teman-teman harus misalnya menggunakan setidaknya menguasai R, programming. Gitu. Oke, jangan takut dengan kata programming, karena R itu sebenarnya bukan didesain untuk computer scientist,
tapi didesain untuk statistician dan orang-orang bisnis. Jadi bahasanya mudah sebenarnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan itu, atau teman-teman bisa menggunakan BI, SSBI yang digunakan, nah, seperti itu untuk data prep-nya. Setelah teman-teman selesai menggabungkan data, maka berikutnya teman-teman membuat model, kerangka model dari analisis Anda. Baik itu teman-teman bisa lakukan regresi di situ, ataukah teman-teman melakukan time series analisis. Gitu. Kemudian setelah Anda mendapatkan model, Anda bisa melakukan evaluasi. Yang mana sih yang tepat untuk digunakan? Yang mana sih yang bisa menggambarkan analisa Anda? Nah, kalau sudah, maka Anda bisa mendelivery analisa Anda kepada pemangku kepentingan. Kalau Anda sebagai staf di kantor cabang, Anda bisa memberikannya kepada kabid. Kalau Anda sebagai kabid, bisa memberikannya kepada kepala cabang. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya, untuk mendapatkan value, kebanyakan dari bisnis itu menggunakan visual analytics instead of menggunakan data tabular. Kenapa kita menggunakan visual analytics? Karena kita secara alamiah, kita lahir dengan dibekali kemampuan belajar secara visual. Teman-teman, ketika belajar warna, diajari warna oleh orang tua kita, misalnya warna merah, teman-teman ditunjukkan warna merah. Benda berwarna merah. Warna merah seperti ini loh, gitu. Bukan dijelaskan oleh orang tua, kalau warna merah itu adalah sebuah warna dengan komponen red 255, G-nya 1 atau 0, B-nya 0. Nah, tidak seperti itu kan? Tapi secara visual ditunjukkan. Ketika mengenal benda, juga teman-teman belajar secara visual. Orang tua memberikan gambar benda atau menunjukkan benda langsung. Ini yang namanya apel. Ini yang namanya meja. Ini yang namanya kursi. Nah, jadi visual analisis berusaha merepresentasikan dan mempresentasikan data sehingga bisa membangkitkan persepsi visual dan kemampuan untuk kognisi data. Jadi, di sini kita kembali ke nature-nya kita sebagai manusia untuk melihat data secara visual, tidak dalam bentuk angka. Juga teman-teman kalau misalnya naik kendaraan, teman-teman ingin menyalip kendaraan di depan, teman-teman tidak perlu tahu presisi kan, berapa kecepatan kendaraan di depan. Anda bisa memperkirakan kalau saya menambah kecepatan, saya bisa mendahului dengan aman. Gitu. Nah, kadang kita nggak perlu presisi, kita hanya perlu melihat bentuknya seperti apa. Nah, ini visual perception. Bagaimana visualisasi gambar itu bisa mempengaruhi persepsi kita. Ini data peristiwa berdarah di Irak pada waktu Perang Teluk terjadi. Kalau teman-teman melihat ini pasti menggambarkan, oh ini peristiwa mengerikan. Gitu. Tetapi, dengan data yang sama, teman-teman bisa memberikan persepsi yang berbeda kepada audiens atau kepada orang yang melihat laporan Anda. Oke. Dengan mengganti warna, dengan mengganti model chart, dan mengganti judul, maka teman-teman bisa memberikan persepsi yang berbeda kepada orang lain. Dari Iraq's Bloody Tool, teman-teman mengganti judulnya menjadi Deaths on Decline. Yang satu berita buruk, yang satu adalah berita baik. Oke, memang terjadi peristiwa berdarah di Irak, tapi sudah turun. Nah, jadi begitu.
visualisasi data, teman-teman bisa menggambarkan sisi lain dari data yang teman-teman miliki. Apakah teman-teman mau melihat dari sisi positif atau dari sisi negatif. Oke, contoh kedua. Oke. Teman-teman kalau melihat data ini data yang mirip dengan apa yang kita olah selama ini berupa angka-angka. Kita punya 4 dataset di sini. Data ini kalau kita lihat dari rata-ratanya, itu rata-rata di X, itu sama, exactly sama, sama-sama 9. Variansnya juga exactly 11. Kemudian rata-rata Y itu mirip 7,50 kalau diambil 2 digit. Varians dari Y itu 4,122 sampai dengan 4,127 kalau diambil 3 digit. Semuanya mirip. Korelasinya juga sama. Korelasi antara X dan Y sama di setiap dataset. Ketika teman-teman lakukan regresi linear, itu menghasilkan persamaan yang sama. Y sama dengan 3 plus 0,5X. Tapi apakah data ini sebenarnya sama? Walaupun dia memiliki properti yang sama dengan nilai yang sama, tapi ketika kita visualisasikan, ternyata kita mendapati kenyataan bahwa keempat data tersebut sebenarnya berbeda. Nah, ini disebut dengan Anscombe's Quartet, itu pertama kali diperkenalkan oleh Francis Anscombe pada tahun 1973. Nah, beliau ingin menunjukkan bahwa menggambarkan data sebelum melakukan analisa itu adalah hal yang sangat penting. Tuh. Jadi bisa saja data kita seolah-olah tampak sama ketika kita lakukan beberapa perhitungan analisis statistik. Tapi sebenarnya ketika kita visualisasikan, data itu sangat-sangat jauh berbeda. Nah, pemanfaatan data lainnya adalah predictive analytics. Di sini kita memanfaatkan bagian lain dari statistik. Itu adalah machine learning, contohnya. Di mana machine learning itu merupakan bagian dari kecerdasan buatan. Kalau didefinisikan secara formal bahwa kecerdasan buatan itu adalah sebuah aplikasi atau sebuah algoritma, sebuah sistem yang didesain memiliki kemampuan belajar. Ya, Mbak Dwi, Melanie, ada yang mau tanyakan? Halo? Oke. Jadi, oke, ya, oke. Nah, jadi AI itu, atau Artificial Intelligence, itu didesain untuk memiliki kemampuan menalar seperti manusia. Gitu. Jadi kalau selama ini ada yang beranggapan bahwa kecerdasan buatan itu dibuat untuk menandingi kecerdasan manusia, itu merupakan sesuatu yang keliru. Karena sebenarnya AI itu dibuat mencoba untuk meniru kemampuan manusia dalam menalar. Sama seperti halnya manusia dalam menalar perlu belajar. Begitu juga kecerdasan buatan. Ketika dibuat, AI itu masih bodoh sebenarnya. Sama seperti bayi yang baru lahir, belum tahu apa-apa. Jadi harus dilatih, diberi pengetahuan, sehingga lama-lama akan cerdas. Nah, sama seperti manusia, machine learning juga bisa salah, atau AI juga bisa salah, karena dia mencoba meniru kemampuan manusia dalam menalar. Kesalahan lakukannya persis sama seperti kesalahan yang dilakukan oleh trainernya, orang yang mengajarinya. Nah, bedanya AI itu tidak memiliki emosi.
Jadi ketika dia bekerja dalam tekanan pun dia masih tetap stabil dan tidak memiliki rasa lelah. Itu aja. Hanya itu perbedaannya. Secara lainnya sama. Nah, bagian dari AI adalah artificial intelligence. Adalah machine learning. Nah, machine learning ini bisa diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan cara belajarnya, yaitu supervised learning. Supervised learning ini maksudnya adalah bahwa dalam belajar machine learning itu dibimbing penuh oleh manusia. Jadi di sini ada yang berperan sebagai pelatih, sebagai machine learning trainer. Itu algoritmanya ada 2 jenis, ada algoritma classification dan algoritma regression. Classification sesuai namanya itu untuk mengklasifikasikan data. Contoh penerapannya adalah dalam deteksi fraud, itu mengklasifikasi mana yang fraud dan mana yang bukan, dengan memberikan scoring potensi terjadinya fraud. Kemudian dengan image classification, untuk melihat kemiripan dari gambar, dengan menggambarkan potensi kemiripan berapa persen. Kemudian ada pemanfaatan di bidang customer retention, untuk melihat apakah pelanggan itu akan tetap loyal memakai produk kita atau akan beralih kepada pesaing. Kemudian ada diagnostik untuk mendiagnosa, misalnya banyak dipakai di kedokteran untuk melihat probability apakah seseorang itu terkena penyakit kanker ataupun bukan, ataupun tidak. Sedangkan regression itu banyak digunakan untuk perakiraan cuaca, kemudian untuk memprediksi arah pasar. Kalau teman-teman yang suka trading di pasar modal maupun di pasar uang, bisa memanfaatkan ini untuk melihat, memprediksi harga pasar ke depan. Kemudian untuk menghitung angka harapan hidup. Kemudian untuk melihat apakah iklan atau treatment yang kita berikan kepada pelanggan kita itu akan cukup populer dan bermanfaat. Kemudian ada algoritma unsupervised learning. Unsupervised learning terdiri dari 2 bagian, yaitu clustering dan reduction. Biasanya digunakan untuk mengelompokkan. Unsupervised learning maksudnya bahwa mesin itu hanya diberikan data, kemudian membiarkan machine learning yang menalar data itu, menalar data tersebut. Itu biasa digunakan untuk menentukan target pasar. Target pasar yang lebih, apakah A, B, C, atau D, kemudian biasa digunakan untuk mensegmentasikan pelanggan, segmen A, B, C. Sedangkan dimensional reduction biasa digunakan untuk visualisasi data yang besar, untuk kompresi data. Kemudian ada reinforced learning, yang pada awal pengembangannya diberikan pengetahuan dasar, kemudian mesin akan mengembangkan pengetahuannya sendiri, mengakuisisi pengetahuan dari luar, pengalaman-pengalaman orang yang menggunakan mesin tersebut. Reinforcement learning itu banyak digunakan di game AI, teman-teman main Dota dan sebagainya. Kemudian untuk skill acquisition, untuk robot navigation, itu kalau teman-teman pakai aplikasi Google Map, nah Google Map termasuk bagian dari reinforcement learning. Kemudian untuk pengambilan keputusan secara real time. Nah, saya bicara tentang ini masih bagian dasarnya dulu. Mungkin kalau teman-teman suka bisa kita lanjutkan nantinya untuk how to data analytics. Tapi itu bukan materi yang singkat sebenarnya. 2 jam itu tidak akan cukup untuk pengetahuan menganalisis data. Jadi di sini objektif saya hanya untuk menstimulus teman-teman untuk lebih aware tentang data, untuk lebih tertarik untuk mengakuisisi pengetahuan tentang data analisis sehingga bermanfaat untuk pekerjaan teman-teman di masa mendatang, untuk meningkatkan skill dan kompetensi nantinya.
Oke. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan boleh melalui chatting ataupun langsung berbicara. Bisa dimulai dengan raise hand dulu. Saya kembalikan dulu ke Mas Mumu. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Pak Rahmat atas sharingnya. Baiklah, mungkin untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu atau sharing atau bertanya, kami persilakan. Ya, sebelum Ibu Cynthia ya, saya bacakan dulu Pak. Ada pertanyaan dari Bapak Zaipan dari Lubuk Linggau. Izin Pak, untuk data mapping berdasarkan jumlah tunggakan bahkan karakter daerah untuk kemampuan membayar khususnya peserta yang mendaftarkan sendiri atau PBPU secara BISPRO sudah dilaksanakan seperti SMS blast atau WA blast, bahkan telecollecting langsung, serta kunjungan dari kader JKN door to door. Namun capaiannya masih di bawah 70% yang membayar. Solusinya apa ya? Peserta yang tidak update telepon dan tidak pernah berkunjung untuk mengupdate perubahan data. Oke, terima kasih. Mengenai tentang langkah-langkah collecting, teman-teman sudah melakukan door to door dengan telecollecting, kemudian kita sudah memanfaatkan kader JKN. Nah, pertanyaan cuma satu sebenarnya. Sudahkah kita melakukan analisis efektivitas kerja kita? Nah itu. Juga kita harus melakukan analisa, apakah biaya yang telah kita keluarkan untuk collecting premi itu sebanding dengan premi yang kita dapatkan. Itu. Betulnya kalau dulu saya punya teman di perbankan gitu, dia berkata begini, saya kalau punya piutang sama orang 10 juta, tapi ketika saya menagihnya itu saya keluar 10 juta juga, saya tidak akan menagih piutang tersebut. Begitu. Nah itu teman-teman harus sebelum melakukan kegiatan collecting, teman-teman sudah harus mulai aware dengan data, teman-teman lihat probability dari seseorang membayar dengan berbagai macam aktivitas, itu lebih besar yang mana? Lebih efektif yang mana? Nah, kegiatan yang lebih efektif itulah yang teman-teman lebih tingkatkan seharusnya. Nah, seperti itu sih kalau menurut pendapat saya dari sisi data. Gitu. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kita sapa Bu Cynthia dari Semarang. Silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum. Selamat sore, Mas Mumu dan Pak Rahmat. Izin sharing sebentar, setelah itu saya akan tanya terkait ini. Jadi, oke, silakan. Kebetulan saya sendiri selaku petugas pemeriksa. Selama ini memang belum ada tools dari kantor pusat untuk kita melakukan analisa. Sehingga sampai saat ini saya sendiri khususnya melakukan analisa hanya berdasarkan data internal menggunakan Excel, baik itu VLOOKUP, index match, if, dan lain-lain. Kemudian sampai di titik rasanya sudah harus menganalisa dengan cara yang lebih dari sekarang. Kalau sekarang itu saya menganalisa berdasarkan selisih antara data potensi dia dengan yang ada terdaftar dan juga ada di daerah industri atau bukan. Kemudian dia industrinya apa. Itu alatnya sederhana banget pakai Excel. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah saya punya pemikiran untuk menganalisa menggunakan kita kemarin kan sudah ada memberikan data klasifikasi industri. Jadi punya pemikiran untuk membuat benchmark atas dasar klasifikasi industri, contoh garment, kemudian setelah benchmark itu nanti kita lihat wilayahnya mana, kemudian menggunakan tren dia dalam 1 tahun ataupun triwulan ataupun semester, bagaimana update dia penambahan pekerja maupun gajinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga tren membaca tren terkait pembayaran
iuran dari badan usaha. Sehingga kita bisa tahu bagaimana mentreatment perusahaan tersebut apabila trennya mungkin tidak seperti biasanya. Nah, tools apa yang bisa saya gunakan untuk menganalisa itu? Kalau selama ini pakai BI, tapi BI hanya menarik data aja, tapi tidak bisa membantu lebih banyak untuk saya menganalisa itu. Nah, mungkin pertanyaan saya, tools apa yang bisa membantu saya menganalisa lebih detail lagi berdasarkan benchmark dari klasifikasi industri, wilayah, maupun tren dari perusahaan. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Cynthia. Oke, sebenarnya kalau di BI, terutama di SSBI, Ibu bisa menggunakan visual analysis untuk melihat apa sih treatment yang bisa Ibu gunakan. Tapi kalau Ibu ingin lebih dalam lagi, Ibu bisa mempelajari beberapa software. Kalau saya sarankan, Ibu bisa, kalau Ibu punya datanya di Excel, misalnya, itu, Ibu bisa coba pakai aplikasi R. R itu gratis aplikasinya. Bisa diinstal, di-download di CRAN. Nanti kalau perlu bisa japri saya di mana bisa downloadnya. Untuk belajarnya juga gratis sebenarnya. Banyak tersebar videonya belajar untuk menganalisis data dengan R itu. Jadi nggak sulit dipelajari. Yang penting punya kemauan. Tapi saran saya kalau mau pakai yang lebih gampang itu pakai SSBI. Nah, bagaimana cara memakainya? Nah, kita nanti sudah jadwalkan sih, kalau pandemi ini sudah berakhir mungkin di bulan Agustus, kita akan datang ke cabang bahkan. Kita mungkin ke Kepil akan mengumpulkan teman-teman untuk mengajari teman-teman bagaimana memanfaatkan data kita, menganalisis datanya. Nah, teman-teman nanti bisa belajar langsung sesuai dengan bidangnya, teman-teman mau lihat yang mana datanya, mau menganalisis seperti apa, begitu. Kalau saya gambarkan di sini mungkin akan terlalu mengambang nantinya. Nanti kalau Ibu Cynthia penasaran bisa langsung japri saya aja, nanti hari Senin. Kita bisa diskusi lebih lanjut. Seperti itu, Bu, ya? Oke, makasih, Mas. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Mita dari Risnov. Silakan, Bu. Terima kasih, Mas Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Rahmat. Terima kasih sudah mau berbagi ilmu. Ini Mas langsung saja bertanya, ini terkait dengan sebenarnya kita itu kan punya data yang benar-benar big data ya, Mas ya. Big data. Nah, kalau di organisasi lain itu sebenarnya big data itu sudah jadi salah satu, ya sudah menjadi salah satu source of competitive advantage lah gitu, istilahnya daya saing yang tidak bisa istilahnya menjadi daya saing unggul dari organisasi itu harusnya adalah salah satunya big data. Jadi harusnya dengan big data ini kita bisa punya strategi yang lebih baik lagi ketika analitiknya juga cukup memadai kan gitu dalam menunjang strateginya. Nah, tadi sebenarnya Mas Rahmat sudah menyampaikan itu bahwa ternyata kita masih kalau tadi ada pada area prediktif kita belum masuk ke arah sana ya. Sebenarnya big data analysis kan kita udah arahnya ke sana ya Mas ya, prediktif analitik. Ya, nah, sebenarnya saya tuh pengen tahu sebenarnya apa sih kendalanya sehingga kita tuh belum bisa masuk ke area itu gitu Mas. Padahal sebenarnya sekarang itu dengan big data, dengan big data dan misalnya kita masuk pada memperkuat area itu mungkin strategi kita akan lebih pas lagi gitu, lebih presisi lagi dalam mengeksekusi beberapa program yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, itu yang pertama Mas. Terus yang kedua, saya ini berdasarkan pengalaman di operasional juga, terus juga ada beberapa ini juga kebutuhan data ketika itu dikomunikasikan. Yang menurut pribadi saya sih seharusnya kok data itu tidak ada ya di sekarang kita punya dashboard yang kita sebut yang kita pakai sebagai input Monex itu ada bisnis BI ya Mas Rahmat ya BI dan ternyata menurut
pandangan saya ketika berdiskusi itu seharusnya data itu ada di dalam harusnya menjadi satu concern gitu loh, satu concern sehingga harusnya perlu disediakan itu di dalam BI kita. Tapi ternyata data itu tidak tersedia kan gitu. Nah, sebenarnya seharusnya yang in charge, yang accountable untuk menyiapkan menyiapkan sumber-sumber data yang memang sangat diperlukan mungkin dalam kebutuhan analisis bagi teman-teman di operasional sehingga mungkin eksekusinya jadi lebih baik lagi, itu sebenarnya yang accountable itu di mana Mas gitu, di fungsi UKPF-nya ataukah mungkin sebenarnya dari sekarang data sudah dispesifikan di MDI ya Mas ya, dengan struktur organisasi baru. Nah, dalam proses bisnis yang sekarang ini sebenarnya apa yang harus, istilahnya proses apa sih sebenarnya perlu didorong lagi sehingga yaitu tadi kebutuhan data yang sebenarnya dibutuhkan oleh operasional itu bisa tersedia lengkap gitu sebenarnya di dalam input sumber data yang sekarang kita punya ya, berarti business intelligence sekarang yang menjadi referensi dari seluruh organisasi. Nah, kira-kira apa Mas yang harus didorong supaya sebenarnya sumber data yang dibutuhkan itu tersedia lengkap gitu. Mungkin seperti itu Mas. Terima kasih Mas Rahmat. Oke, terima kasih Mbak Mita atas pertanyaan luar biasa pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama, era Big Data. Kenapa kita belum masuk ke predictive analytics? Gitu ya Mbak Mita ya? Oke. Betul sekali. Ya, kenapa sih kita belum masuk? Nah, saya ceritakan tuh pengalaman saya ketika baru join dulu di kantor pusat pada bulan Oktober 2015. Ketika itu baru terbentuk departemen namanya Mandat, Manajemen Data. Itu pimpinannya Pak Jusran, stafnya ada Mas Paul sama Mas Bangkit, kemudian saya bergabung di situ. Jadi kita jumlahnya 4 orang pada waktu itu, dengan tugas dan ekspektasi yang tinggi. Jadi ketika saya hari pertama menginjakkan kaki di ruangan Departemen Mandat, itu saya langsung ditodong pekerjaan permintaan data ada 10 item dan itu harus selesai siang hari. Nah, waktu itu saya bilang, ini pekerjaan ini dalam siang hari dengan mesin yang seperti ini, itu nggak mungkin selesai. 10 permintaan. Dari situlah mulai kami berpikir untuk mengembangkan data warehouse di situ. Sehingga kami tidak perlu lagi setiap ada permintaan data, kebutuhan data, kami menarik data dan memberikannya kepada user. Tapi kita serahkan data itu di sebuah tempat. Nanti UKPF kalau butuh data langsung tinggal mengakses seperti itu. Nah, kami untuk membangun itu butuh waktu setahun waktu itu. Kita mulai dari Desember 2015, selesai bulan November tahun 2016, setahun kerja full di samping juga kita menyediakan rutin pekerjaan permintaan data dari UKPF. Itu benar-benar waktu itu kita kerja siang malam kerjanya. Kita sampai jam 3 pagi kadang bangun untuk melihat apakah prosesnya masih berjalan atau tidak. 4 orang itu. Termasuk Pak Jusan juga ikut bekerja pada waktu itu. Karena saking tidak ada orang waktu itu ya. Nah, kemudian kita coba berikutnya bahwa ini kalau data ini diolah kemudian dengan Excel, itu nggak mungkin lagi gitu. Pasti salah analisanya. Karena apa? Data Excel itu hanya sanggup menampung 1 juta record. Jadi pasti nanti ada missing di situ. Ada data missing. Maka kita berpikir perlu mengembangkan dashboard, kita perlu ada visualisasi. Kita gunakan waktu BI sebagai platform untuk pengolahan data. Nah, untuk mensosialisasikan BI ini, itu kerangkanya sangat panjang, jalannya sangat panjang. Kita mulai pada tahun 2016 dan bahkan sampai tahun 2020. Ini juga masih belum semua terpapar dengan BI. Belum semua duta kesehatan paham bagaimana memanfaatkan BI. Jadi kalau kita lihat di statistiknya di database-nya BI, itu teman-teman masih banyak menggunakan BI hanya untuk mendownload data, kemudian mengolahnya di Excel. Itu kan tugas berat ini. Waktu itu kita masih 4 orang,
kerjakan, kita harus mensosialisasikan, membangun roadmap untuk ini. Nah, kemudian pada tahun 2019 itu Pak Dirti mengatakan bahwa udah saatnya kita sekarang beralih memasuki era machine learning. Jadi machine learning harus dikembangkan. Nah, itu barulah challenge dimulai. Sebenarnya juga kita sudah mengembangkan machine learning mulai bulan Mei 2019, dan Pak Dirti meminta machine learning itu bisa jalan. Itu mengatakan bahwa itu harus jalan tahun 2020. Kita sudah kembangkan machine learning pada waktu itu. Dari bulan Mei 2019, selesai bulan September 2019. Machine learning dari bagian predictive analytic. Kenapa dikembangkannya belum optimal, belum semuanya? Karena memang kita masih kekurangan orang, Mbak, yang paham tentang bagaimana melakukan analisa prediktif analitik, belum banyak yang menguasai machine learning. Jadi kita masih dalam tahap membentuk orangnya, gitu. Masih kita bentuk ini. Jadi sekarang di MDI sudah nambah jadi 16 orang, tuh kan? Jadi kita bagi tugas, siapa yang tugasnya di bidang data engineer, itu ada data engineer, itu jumlahnya ada 8 orang. Kemudian siapa yang bertugas sebagai data visualizer, itu. Kemudian bertugas sebagai data scientist, atau mengembangkan machine learning dengan predictive analytic. Itu ada 3 orang. Nah ini masih kita bentuk ini orang-orangnya. Nah, sembari kita mengembangkan machine learning-nya ini, sekarang udah jadi satu model machine learning, sudah diimplementasikan di 134 rumah sakit. Kemudian nanti pada Januari 2021, itu dijadwalkan kita akan implementasi secara nasional. Keseluruhan rumah sakit sudah terimplementasi machine learning. Dan sekarang juga sedang berjalan proyek untuk predictive analytic itu untuk hospital behavior, untuk melihat behavior dari rumah sakit. Jadi kita bisa melihat misalnya rumah sakit ini dalam jangka waktu sekian, itu pola-pola pengklaimannya adalah seperti ini. Gitu. Nah itu nanti kita lihat apakah ada anomali di pola-pola klaimnya. Kemudian juga kita buat project untuk predictive analytic untuk melihat tentang yang bermanfaat di Hafiz. Jadi kalau misalnya cabang mau bekerja sama dengan rumah sakit A, di rumah sakit milik pemerintah misalnya tipe C gitu, kita bisa langsung memberikan pandangan bahwa dengan kerjasama ini akan menyebabkan bertambahnya misalnya 100 kasus per bulan, unit cost akan naik ke sekian gitu. Dan juga kita bisa menampilkan data tentang berapa sih yang diperlukan dalam satu kabupaten kota agar pelayanan kesehatan optimal. Nah, seperti itu. Itu yang sedang kita ini. Jadi setahun target kita itu mengembangkan 3 model machine learning. Sudah dikembangkan, lagi jalan kita. Kalau ada teman-teman yang berminat untuk bergabung, dipersilakan mengajukan lamaran. Boleh kan Mas Sahir ya? Mas, jadi model machine learning-nya itu per tema ya Mas Rahmat? Iya, per tema. Betul. Nah, itu yang mempropos temanya itu dari mana, Mas? Ini sekarang masih dari MDI inisiasinya. Oh, dari Kalau MDI. dari Mbak Mita ada ide, boleh silakan mengajukan ke kami, kita bisa join project nanti. KPM-nya didorong, Mas. KPM-nya didorong. KPF-nya kita lihat malah masih belum terpapar tentang machine learning, Mbak Mita. Masih belum paham. Yang baru paham itu Mas Ahrif udah paham itu machine learning. Sedikit banyak udah paham beliau. Saya belajar sama Mas Rahmat. Itu. Jadi belum semua kita paham tentang machine learning itu apa dan mengapa gitu. Nah, itu tadi tentang kenapa kita belum masuk prediktif. Kedua, kenapa kita juga belum masuk? Juga data kita itu belum sepenuhnya bagus datanya. Jadi kita lebih banyak fokus sekarang di data quality. Kita naikkan dulu kualitas data kita.
takutnya ketika kita buru-buru mengimplementasikan machine learning, ternyata salah semua mesinnya. Karena apa? Datanya salah yang dimasukkan. Nah, sekarang alhamdulillah data quality-nya semakin meningkat, kita feedback setiap minggunya, setiap ramen kita feedback ke UKPF. Loh, datanya ini masih salah, yang ini kurang ini. Nah, gitu. Sehingga manajemen itu aware terhadap data. Seperti itu. Kemudian, siapa sih yang bertanggung jawab yang bisa mendorong data-data yang ada di BI? Oke, kita ketika dulu awal BI itu kita kembangkan, itu inisiatif juga. Kita pertama kali gathering ke BPO waktu itu, masih belum tahu, belum kebayang mau minta apa gitu. Ya kita sifatnya ini sekarang memberikan makanan ibaratnya, nanti kasih feedback, oh saya nggak mau yang rasa ini loh, gitu. Saya mau yang makannya kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi kita kasih dulu barangnya, nanti baru ada masukan. Waktu itu kita berikan 200 dashboard. Oke, dashboard, kemudian timbullah feedback, ini saya minta ini diganti, bisa nggak sih? Gitu. Ini nggak usah aja, nggak perlu, saya mau tambahin yang ini. Nah, seperti itu. Sehingga sekarang ada sekitar 2.450 dashboard, dan lebih dari itu bahkan. Nah, jadi sekarang juga kita lagi memulai untuk membangun ulang data warehouse kita dan big data kita. Itu kita sudah berbicara dengan UKPF sebenarnya data apa aja sih yang mereka mau analisa atau bagaimana kebutuhan mereka dalam menganalisis data. Nah, nanti data-data yang mereka butuhkan itu yang akan kita masukkan ke dalam data warehouse atau big data kita. Kita berikan aksesnya sehingga bisa dilakukan analisa seperti itu. Jadi kita pada prinsipnya pendekatannya awalnya kita pendekatannya adalah top down, kita kasih semacam stimulus kepada UKPF, kemudian kita harapkan ada feedback sehingga dia berubah metodenya bottom up. UKPF yang meminta, saya perlu data ini, ada nggak? Jadi kita kembangkan pelan-pelan, tambahkan seperti itu. Nah, seperti itu, Mbak Mita, apakah cukup menjawab? Cukup, Mas. Ya. Terima kasih. Sepertinya ya, PR MDI masih banyak ya, Mas, ya? Masih. Kita masih baru berdiri, kan? Keep fighting, Mas Rahmat. Iya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya mungkin izin, saya lihat Ibu Novia Rosalina dari Jakarta Barat melambaikan tangan ke kamera. Silakan, Bu. Terima kasih. Selamat sore, Mas Ahmad. Selamat sore, Mbak Mumu. Saya dari kantor cabang Jakarta Barat. Saya tertarik dengan materi ini ya. Jadi sebenarnya itu saya lebih ke begini, Mas. Dulu waktu belum ada aplikasi Simanis nih untuk telecollecting ya. Kebetulan saya di penagihan dan keuangan. Kami menggunakan data telecollecting itu berdasarkan data peserta penunggak di BI. Seperti itu. Nah, di mana data itu ternyata adalah data tunggakan orang-orang yang segmen pesertaannya pada saat ditarik data adalah sebagai peserta PBPU. Gitu. Jadi untuk segmen yang sudah beralih jenis kepesertaan, misalkan mereka sudah dialihkan ke badan usaha atau mereka sudah dialihkan menjadi PBI, itu tidak tampil di data BI. Nah, saat ini setelah ada aplikasi Simanis, ternyata di dalamnya itu seluruh tunggakan peserta yang segmentasinya saat ini sebagai PBPU maupun yang sudah dialihkan sebagai PBI atau mungkin sudah alih kepesertaan ke jenis lain, itu tampil semua gitu. Jadi kami agak kesulitan, misalkan kita menelpon di aplikasi itu tidak ada, misalkan apakah orang ini posisinya masih sebagai PBPU, apa dia sudah ahli segmen gitu. Nah, yang saya inginkan sih sebenarnya kita bisa kita bisa membaca data nih, karena hasil saya ngobrol sama teman-teman telecollecting, Bu, kalau orangnya ini ternyata saya telepon itu sudah ganti jadi PBI,
kemudian kartunya aktif, mereka kebanyakan bilangnya gini, Bu, untuk apa saya bayar? Gitu. Untuk apa saya bayar? Toh kepesertaannya aktif gitu. Nah, kemudian juga kalau ternyata orangnya ini sudah beralih ke pesertaan menjadi peserta badan usaha, orangnya juga nggak mau bayar. Padahal pada saat orangnya itu punya tunggakan, kemudian di kebijakan di Perpres itu masih punya tunggakan bisa dialihkan ke badan usaha dan telah harus melunasi dalam 6 bulan, ternyata itu tidak dilakukan. Nah, kami tidak bisa melakukan mapping yang mana sih yang sudah jadi badan dialihkan ke badan usaha. Kalau misalkan data itu bisa keluar, kan setidaknya mungkin kami tidak perlu telepon orang itu, kami bisa mengejar ke perusahaannya, karena kan mereka yang mengalihkan, yang waktu itu mereka mengalihkan melalui aplikasi Edabu seperti itu. Nah, jadi kami seperti kehilangan jejak, sedangkan kalau kita compare dengan data BI, data itu nggak keluar gitu. Jadi beda antara yang ditampilkan aplikasi Simanis dengan aplikasi yang data menunggak di BI, seperti itu kondisinya. Jadi mungkin kalau data-data itu keluar, kita bisa membuat treatment yang berbeda, penanganannya antara jenis-jenis peserta menunggak itu gitu. Kemudian juga kami juga saya sangat tertarik dengan berapa persen sih probabilitas orang yang sudah pernah kena denda pelayanan terkena denda lagi gitu. Karena kondisinya seperti ini. Saya melakukan approval peserta-peserta yang harusnya tidak kena denda, tapi terbaca kena denda gitu. Jadi saat melakukan unapprove perhitungan denda pelayanan itu, kelihatan, oh ini pernah kena denda kapan. Jadi seperti ritmenya berulang gitu. Jadi pengen tahu sebenarnya probabilitasnya seperti apa gitu. Jadi saya sangat tertarik tadi dengan yang dikatakan bahwa BPJS kita punya loh 1.586 table, kemudian dengan 22 ribuan variabel, berarti kan itu luar biasa ya kalau kita bisa mengkombinasikannya, kemudian apalagi tadi kan dikatakan oleh Mas Rahmat, kemampuan analytical itu gitu. Jadi mungkin kalau di saya pribadi, gimana caranya agar field yang saya inginkan itu bisa tampil. Jadi bisa jadi kan yang di keuangan itu hanya yang berhutang saja, tapi yang untuk misalkan segmen orang ini posisinya sudah ada, sudah ganti segmen, itu kan bukan ada dalam tabelnya punya keuangan. Bagaimana mengawinkan table-table itu biar bisa menjadi data yang menarik dan kita bisa buat analisa itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas masukannya, Mbak Novia. Oke. Tentang data yang tadinya itu hanya PBPU menunggak posisi terakhir, sekarang telah ada Simanis, sekarang juga yang pernah PBPU tapi sekarang beralih segmen, Mas, tampil begitu ya. Oke, nanti ini kita komunikasikan lagi masalah ini ke UKPF-nya dan juga ke SPPTI. Kenapa ditampilkan seperti itu, atau mungkin ada permintaan dari UKPF-nya nanti itu. Nah, sebenarnya gini sih Mas, ya. Saya senang, saya terus terang saya senang gitu karena kita bisa tahu, karena itu kan potensi uang masuk ya gitu, tapi ya, setidaknya mungkin kita bisa ada tampilan mapping untuk jenis-jenis yang tadi gitu. Oke, berarti nanti dibuat tanda mana yang terakhir sebagai PBPU gitu ya, tampilkan, bisa dipilih gitu ya. Ya, seperti itu, ada yang PBPU, mungkin dia masih bisa tunggakan ya, yang sudah ganti alih segmen itu juga bisa. Misalkan gitu ya. Ya, jadi kita bisa buat analisanya seperti itu. Ya. Kemudian data-data yang mau dianalisa. Nah, untuk analisa tentang kemungkinan seseorang akan menunggak atau enggak, lagi kita susun datasetnya. Jadi lagi proses, termasuk lumayan besar datanya. Mungkin bulan depan mungkin selesai sih. Itu datanya ditunggu aja, nanti pas akan kita tampilkan di SSBI nanti datanya untuk itu. Jadi nanti bisa menganalisa, nanti bisa kasih masukan, oh ternyata ini masih kurang loh fieldnya gitu. Nanti kasih aja masukan, kita kasih feedback kepada kami apa aja yang kurang, karena lagi kita diskusi sama membentuk datasetnya, kemudian kita ukur lagi kecepatan mengakses yang berapa,
kemudian impact-nya terhadap data yang lain, apakah nanti yang lain akan mengalami perlambatan atau tidak, nanti seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Novia masukannya. Ya. Jawab ya. Oke, mungkin selanjutnya kita persilakan dulu Pak Syahrir dari MSDM. Oh, baik. Terima kasih Mas Mumu. Selamat sore Mas Rahmat. Ya, selamat sore Mas. Ya, saya terima kasih sekali nih Mas Rahmat mau berbagi kepada teman-teman. Mungkin saya sedikit komentar saja Mas Rahmat. Tadi kan disampaikan bahwa sebenarnya materi Mas Rahmat ini mau menstimulus Mas ya, dan saya setuju sekali. Artinya tadi teman-teman sudah cukup bertanya teknis, artinya teman-temannya sudah mau tahu lebih lanjut sebenarnya Mas Rahmat. Jadi mungkin nanti bisa ada pertemuan lebih lanjut melalui Mas Mumu, mungkin difasilitasi atau Mas Rahmat, atau mungkin pemateri lain. Karena menurut saya yang pertama yang perlu ditanamkan adalah kita harus punya analytical mindset dulu. Ya kan tadi triangle-nya itu berubah ya Mas Rahmat ya, dari people, proses, teknologi menjadi data di tengahnya ya. Iya. Ya, baik people, baik proses maupun teknologinya itu harus related ke data. Nah, jadi kalau tanggapan saya pertama adalah gimana kita menstimulus teman-teman itu memiliki tadi analytical mindset dan juga aware terhadap data. Nah, yang kedua tadi juga menarik ada yang sudah langsung tertarik bagaimana mengolah data lebih advance gitu ya Mas Rahmat ya. Yeah. Tadi Mas Rahmat sudah bicara tentang R, ya kan mungkin nanti teman-teman yang lain juga tahu tentang Python. Jadi step-nya bisa banyak ya Mas Rahmat ya. Yeah. Jadi mungkin tools-nya juga mungkin bisa dibantu teman-teman di Risbank yang sudah terbiasa modeling segala macam. Roadmap yang kira-kira pas sama BPJS untuk membangun data mindset ini mungkin bisa dirumuskan sama-sama gitu Mas Rahmat. Jadi kita punya satu pattern bagaimana teman-teman ini yang tadi menurut Mas Rahmat sudah menjadi core kompeten pegawai untuk menguasai data, itu bisa kita Mas ya, mau kita piloting dulu, mau kita langsung masukkan ke dalam LMS kita, learning management system kita, itu roadmap-nya udah baku gitu Mas ya. Tapi kalau memang teman-teman niat untuk belajar secara mandiri, tools-nya banyak Mas ya. Iya. Jadi yang betul tutorialnya tadi Mas Rahmat sampaikan ada di YouTube, mau teman-teman searching itu bisa banyak. Tapi kalau tips dari saya, ini pengalaman sih Mas Rahmat, saya tuh kalau belajar dari YouTube nggak masuk Mas. Benar, karena gratis kali ya. Iya, harus bayar kayaknya. Betul, hanya kurang. Jadi saran saya kalau teman-teman mau belajar online yang sifatnya ada LMS gitu, mungkin cari sesuatu yang berbayar. Kalau di luar negeri itu dari luar terkait statistik itu ada namanya Khan Academy. Kalau yang agak luas itu implementasi teknologi itu ada di Udemy. Ya kan, atau teman-teman belajar yang bahasa Indonesia itu ada itu namanya DQ Lab. Itu teman-teman juga bisa belajar bagaimana menganalisa data menggunakan tools yang lebih advance lah. Nah, jadi harapannya memang ke depan itu yang tadi Mas Rahmat sampaikan, tools-nya udah disiapkan, jadi people-nya ready nih. Kemudian tools-nya tadi ada biasanya pakai bahasa R lah, pakai BI, itu juga ready, dan teknologinya sudah siap. Sehingga secara organisasi yang tadi disampaikan sama Mbak Sata ya, bahwa competitive advantage salah satu organisasi itu ya manusianya itu menguasai data. Dan satu lagi mungkin ya Mas Rahmat, skill yang menarik yang harus dimiliki oleh seorang yang mengetahui dan menganalisa data itu adalah storytelling. Nah, ini yang mungkin kurang juga Mas Rahmat ya. Perlu diasah. Karena kadang sudah ngolah data yang sifatnya sangat rigid, menyampaikannya jadi kaku gitu. Sehingga message dari data itu nggak tersampaikan gitu. Mungkin itu aja saya Mas Rahmat tanggapan. Terima kasih Mas Rahmat atas sharingnya dan Mas Mumu untuk moderatornya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tanggapannya Mas Syahrir, menarik sekali. Ini ada Bu Ayat dari Korpu nih, nanti bisa diskusi lanjut lah antara MSDM dengan Korpu bagaimana untuk peningkatan skill set ini untuk data analisis ini. Ya Bu Ayat ya. Hadir Pak Prof. Oke, ada lagi. Ini ada pertanyaan yang di chat ini, Mas Mumu.
Saya langsung bacakan, langsung jawab atau bagaimana mekanismenya, Mas Mumu? Halo? Oke, Ibu Dian. Itu tadi bertanya, apakah Ibu Dian masih ada di sini? Halo? Masih, Mas. Masih? Oke. Ya. Mbak Dian. Oke. Tadi tertarik dengan garbage in dan garbage out itu. Pertanyaannya bagaimana meminimalkan data sampah? Oke. Bagaimana cara meminimalkan data sampah? Pertama, memang ini tugas kita bersama. Jadi kesadaran kita sebagai Duta BPJS Kesehatan bahwa data itu sangat esensial bagi bisnis kita. Jadi kalau yang tadinya kita memasukkan data itu supaya bisa masuk aja, mulai sekarang ditanamkan bahwa data yang kita olahin, yang kita entry-kan ini nanti sebagai pengambilan keputusan, sebagai fondasi pengambilan keputusan gitu. Karena contohnya di data kepesertaan gitu. Nah, dulu tuh banyak tuh data-data yang field-field yang diisinya asal gitu. Dari tahun lalu tuh contohnya kolom inilah, jenis kelamin. Jenis kelamin itu masih banyak yang nggak benar contohnya datanya. Kemudian kolom agama. Nah, agama itu 60% itu tidak terisi datanya. Nah, coba seperti itu. Jadi tingkatkan awareness kita bahwa data itu yang nantinya sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga perlu perbaikan juga dari sisi aplikasi bahwa untuk constraint-constraint-nya diperketat, bahwa data itu harus masuk seperti ini. Kalau data-data yang mandatori ya, mau nggak mau harus dimasukkan. Tidak ada jalan belakang yang bisa membuat orang mengetikkan data tanpa memasukkan data mandatori. Nah, seperti itu, Mbak Dian. Oke, cukup jawab ya? Cukup sih, Mas. Artinya bersama-sama lah ya, sama-sama. Aware terhadap data tadi, karena menurut saya sih cleansing data itu lebih ribet lagi dan lebih butuh effort yang besar ketimbang ketika kita entry dengan data yang valid gitu. Ya, mungkin nanti saling keterkaitan lah antara semua bidang, karena yang kita butuhkan itu kan sumbernya mungkin bukan dari kita tapi justru dari entryan bidang lain gitu, Mas. Makasih, Mas Rahmat. Oke, sama-sama, Mbak. Terus ini ada pertanyaan dari Mbak Belarva, Bapak atau Ibu ini? Bapak, Mas. Oh iya. Mas Yuda. Ya, Mas aja saya panggil ya. Iya. Ya, adakah kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk data analitik, di mana hal ini nantinya akan jadi kompetensi utama setiap orang dengan latar pendidikan yang berbeda? Oke, data analitik kan sebenarnya ketika kita kuliah itu kan kita semua secara tidak sadar gitu, kita diberi inputan untuk menguasai data analitik. Oke. Kan semua ketika mau lulus itu harus membuat skripsi ya dulu ya, ketika kuliah kan ya? Ya, betul, Mas. Nah, pasti ketika skripsi, pasti ada menganalisis data. Ya. Ya, kecuali yang jurusannya TI itu skripsi kita itu tidak mengolah data, tapi membuat instrumen. Beda sih. Oke. Ada di situ langkah-langkah untuk melakukan analisis data. Teman-teman menggunakan statistik deskriptif, kemudian datanya teman-teman cari, kemudian melakukan pengolahan statistika klasik gitu kan, hitung heterokodasitas, kemudian normalitas data dan sebagainya. Nah itu udah modal teman-teman nantinya. Jadi apa yang diperlukan pertama kali untuk data analisis? Pertama adalah kemampuan statistik. Sama seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa di masa sekarang dan masa depan, itu kemampuan yang harus dimiliki seseorang itu untuk bersaing adalah pertama adalah bahasa Inggris, statistik, itu saya lupa satu lagi, kemudian ada data analisis. Nah,
Jadi memang statistik dalam data analisis adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki. Jadi setidaknya sekarang dibuka-buka lagi bukunya, teman-teman belajar lagi statistika dasar, ada situ statistika deskriptif, kemudian teman-teman belajar tentang regresi, ANOVA, gitu, one way, atau segala macam kan, one way ANOVA. Nah itu penting, karena nanti dengan pengetahuan itu, teman-teman akan lebih mudah untuk menentukan teknik apa yang akan teman-teman gunakan untuk menganalisis data. Nah, kemudian kemampuan dasar lainnya dalam analisis adalah setelah teman-teman tahu berbagai macam teknis dalam statistik, kan tidak mungkin teman-teman menganalisanya, mengolah datanya langsung pakai Excel atau ngitung di kertas, gitu kan? Teman-teman cari alatnya. Nah, kalau yang common tools di statistician itu ada R, itu yang free. Itu banyak lagi yang lain, ada Stata gitu, ada SPSS gitu. Tapi SPSS ini cukup mahal harganya. Jadi teman-teman bisa lah pakai R, R-nya cukup bagus dan memang cukup tangguh lah, cukup cepat. Kami juga pakai itu kok, pakai R. Nah, jadi di situ teman-teman bisa menganalisa itu, atau teman-teman belajar BI, Business Intelligence. Nah, setelah teman-teman kuasai itu, nah satu lagi tadi yang disampaikan oleh Mas Arir, yang nggak kalah penting adalah storytelling. Storytelling itu adalah kemampuan untuk merepresentasikan data, membicarakan data, mengeluarkan data kepada orang lain. Teman-teman bercerita di situ. Instead of teman-teman hanya menampilkan grafik-grafik, teman-teman harus bisa bercerita. Grafik itu menampilkan tentang apa, bercerita tentang apa. Dalam membuat, dan teman-teman juga harus belajar tentang teknis visualisasi data. Bagaimana hukum 5 seconds, bahwa audiens harus bisa menangkap pesan pertama dari data yang Anda lihat, visualisasi Anda lihat dalam 5 detik pertama, gitu. Mana yang lebih efektif dalam menampilkan data, nah seperti itu yang harus dipelajari. Nggak sulit kok sebenarnya ilmu itu, dan itu bukan ilmu teknik informatika, Mas. Bukan ilmu dari computer science, tapi ilmu bisnis sebenarnya. Oke. Itu. Nah, oke, cukup menjawab ya. Izin Mas. Ya. Yang art tadi itu sejenis kayak untuk ngolah-olah di SSBI gitu bukan? Enggak, kalau art beda dengan SSBI. Kalau SSBI ya SSBI yang ada di kita. Kalau art nanti teman-teman bisa install di laptop masing-masing. Itu free kok. Oh, free. Artnya ya. Ini tulisannya gimana Mas? ART? R. Art itu bahasa Inggris. R tulisannya, R. Huruf R aja cuma. Oh, R ya. Oke. R in English. Sip. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Ya, oke. Izin, mohon maaf tadi Pak, saya tinggal sholat maghrib. Ya, enggak apa-apa. Saya bacakan soal yang ada di chat tadi. Yang pertanyaan Ibu Dian udah dijawab ya Pak? Sudah. Oh, siap. Sekarang berarti ke Pak Anto ya. Kalina. Ya. Terima kasih Pak Rahmat atas pencerahannya. Kemampuan memahami data saat ini sangat diperlukan di era big data. Pekerjaan sebagai data scientist termasuk pekerjaan most want saat ini. Saat ini di website atau media sosial yang menurut para pebisnis termasuk big data, bagaimana cara kita menganalisa data di website atau sosial media di mana kita bisa menganalisa misalnya untuk informasi mendapatkan data badan usaha. Oke. Untuk menganalisa data dari website atau sosial media. Nah, ini menarik sebenarnya. Kita baru mau ke arah situ. Jadi, untuk mengambil data dari website, kita bisa melakukan web scraping. Web scraping itu mengambil data di website, langsung kita masukkan URL-nya, langsung kita ambil di scrap. Untuk web scraping ini bisa digunakan tools Python, ya, nama ulat Python lah itu bahasa pemrograman. Bisa juga pakai R untuk web scraping ini. Jadi setelah di web scraping, kemudian dibentuk datanya sesuai dengan kebutuhan kita, bentuk datasetnya. Lalu bagaimana menganalisis data dari sosial media?
Nah, itu juga pakai scraping juga datanya. Jadi kalau sosial media ini, kalau Twitter masih gratis, tapi hanya kalau nggak salah untuk 7 hari ke belakang saja, datanya kita bisa scraping, kita ambil, tarik, itu teman-teman bisa nariknya pakai R atau Python. Tapi kalau Instagram atau Facebook itu udah berbayar API-nya sekarang. Saya masih dapat sih yang gratis untuk Facebook dan Instagram, untuk ini, riset. Nah, itu kalau kita punya API itu, ini informasi teman-teman yang hobi-hobi posting foto di Instagram atau Facebook, bahwa walaupun teman-teman memprivate foto teman-teman di Facebook atau Instagram, itu kalau dengan API-nya bisa di-download tetap. Itu informasi bisa di-download. Jadi hati-hatilah memposting foto-foto yang pribadi untuk koleksi pribadi itu. Jangan diposting di Instagram maupun di Facebook. Itu tambahan. Nah, oke, nah itu aja jawaban dari saya, Pak Anto. Semoga mencerahkan. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Kemudian ada Pak Sulaiman dari KC Curup. Ini menyampaikan, Pak, izin memberikan saran, bisa nggak ya, jika ada handbook untuk pengolahan ISBI, rangkuman dari data-data yang biasa digunakan untuk keperluan Monef rutin maupun keperluan lainnya, sehingga bisa mempermudah kami di kantor cabang dalam pengolahan data sekaligus pemahaman dan standarnya bisa sama antar kantor cabangnya. Terima kasih. Oke, kalau handbooknya kita pernah rilis bukunya, kita berikan kepada teman-teman yang mengikuti pelatihan pengolahan data dengan BI, kalau nggak salah di Cisarua kita ada buat bukunya, yaitu berisi tentang fungsi-fungsi yang ada di SSBI. Jadi nanti bisa diminta modulnya. Kalau nggak salah modulnya juga bisa di-download di HCIS kalau nggak salah. Ada kayaknya. Itu, modulnya bisa di-download di situ. Ini Pak Rudi ya pertanyaannya. Ya. Ada. Oke. Selanjutnya Pak Rudi, sudah dijawab tadi Pak ya? Belum ya? Ini Pak Rudi, bagaimana penerapan artificial intelligence di BPJS Kesehatan di kemudian hari atau di masa depan? Untuk saat ini yang saya ketahui penerapannya terkait risk scoring di aplikasi VD kalau tidak salah melalui machine learning. Iya, yang sudah launching memang baru itu saja, baru machine learning di VD. Nah, yang untuk use case yang lain sedang dalam pengembangan. Jadi mohon maaf, itu tidak bisa cepat kita kembangkan karena memang yang mengembangkan cuma 3 orang, gitu kan. Jadi kalau ada yang mau kontribusi nanti bisa lamar lah ke Mas Sahlir untuk bantu-bantu kita di sini. Seperti itu. Ya, oke. Ini dari Ibu Vivi. Izin bertanya, ada nggak link atau grup atau apa gitu untuk belajar lebih dalam tentang ISBI dan analisa data? Mungkin grup Telegram atau apa, Pak? Kalau Telegram ada, kita Data Rockstar ada. Nanti bisa minta invite sama ini temennya yang udah gabung. Rata-rata verifikator sudah join di situ. Nanti. Oh iya. Mungkin bisa di-share Pak nanti di linknya Pak. Di grup boleh nanti saya share di chat aja ya. Ya, Pak Didit dari Sintang. Silakan Pak. Siap. Terima kasih Mas Mumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Rahmat, sedikit Pak Rahmat, sebenarnya sih lebih ke kegelisahan kita dan teman-teman sih, mungkin saya agak melancong sedikit terkait tentang pengolahan data. Saya lebih tertarik mau menanyakan tentang tools yang ada untuk seperti SDM UKP, milik SDM UKP terkait data-data kepegawaian. Selain di HCIS, ada lagi nggak yang Pak Rahmat terkait umum, dari bagian umum itu melihat data, misalnya contohnya bisa melihat data keseluruhan pegawai se-Indonesia, itu misalnya mutasi yang jauh dari tempat tinggal asal, sudah berapa lama, sudah berapa tahun, hasil kerjanya seperti apa dari tahun ke tahun, terus misalnya data keseluruhan lah, sudah berkeluarga atau belum, masih single atau tidak, ya seperti itu yang memang terlihat
secara bisa seperti dianalisis gitu, dianalisis seperti kayak masuk di SBI itu, ya memang maksudnya menjadi gambaran bahwa mungkin teman-teman yang sudah lama, yang sudah SK-nya lama, sudah misalnya udah 4 tahun, tapi tidak terlihat gitu, kira-kira tidak ada rolling untuk misalnya makin mendekat atau mendapat tantangan baru gitu. Artinya yang ingin saya tanyakan, karena saya pernah di HCIS itu ya Pak Rahmat, kalau tidak salah, kalau kita melihat riwayatnya itu setiap kita mutasi itu berubahnya sesuai dengan tempat lokasi saat ini. Ya, jadi misalnya kayak di tahun 2014, 15, 16 dan seterusnya itu akhirnya berubah sesuai dengan SK kita saat ini. Tidak melihat dia di mana di 2015, 2016 seperti itu karena memang membaca membaca jabatan ya, membaca strukturnya saat ini di mana gitu. Seperti kayak gitu ada atau enggak ya Pak Rahmat terkait aplikasi untuk yang umum untuk masalah di kepegawaian kita. Mungkin terima kasih Pak Rahmat, itu saja. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Didit. Oke, untuk data pegawai jawabannya ada, tapi tidak untuk umum, Mas. Itu hanya ya privilege dari MSDM. Itu pun juga di MSDM nggak semua orang bisa mengakses data itu. Saya pun juga nggak boleh mengakses datanya. Itu. Oh iya. Iya, itu memang data yang dilindungi. Oke, berarti memang nggak salah ya, manajemen artinya sudah ibaratnya sudah konsen terkait tentang masalah kepegawaian ini untuk memang bisa rolling dan segala macam secara adil segala macam. Artinya memang sudah konsen terkait itulah Mas ya intinya ya. Ya sudah, kok datanya ada. Itu kan tergantung kebutuhan nantinya di lapangan yang dianalisa oleh MSDM seperti itu. Iya. Oh iya. Oke. Ya, menarik ini masalah MSDM. Nanti mungkin di akhir nanti akan ada tambahan dari Pak Syahrir mungkin. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk dulu ke Ibu Andita Mandasari. Terima kasih tim ATE dan juga Narsum yang untuk materi dan sharingnya. Izin bertanya terkait ML Mobile Legend ya. Yang sekarang sedang proyek ini ya, karena eksekutor adalah verifikator, namun jika staf upcraft ingin monitoring gimana Pak? Untuk ini machine learning yang sedang running saat ini ya implementasinya. Oke, kalau untuk monitoring apakah dimanfaatkan atau tidak, nanti bisa request datanya ke kami, ke MDI. Udah dimanfaat atau belum, terus bagaimana tingkat efektivitasnya juga. Kita juga nanti akan berikan data itu ke Capwheel untuk melihat KC-KC mana yang sudah menjalankan, kemudian berapa banyak datanya yang dijalankan, berapa banyak yang sudah diaksi, gitu. Seperti itu nantinya. Oke, ya. Menjawab? Oke, Pak. Terima kasih. Oke, izin. Terima kasih. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin di akhir kita menyapa dulu. Ibu Hayat, mungkin ada tambahan, Ibu Hayat? Dari Korpu. Dari saya cukup, Mas Mumu. Makasih. Oh ya, siap. Ya, Bu. Mungkin Ibu Dena dari Risnop, ada tambahan, Bu? Cukup, Mas. Terima kasih banyak, Mas Rahmat. Ya. Ya, sama-sama, Dena. Oke, mungkin Pak Anto Kalina, ada arahan, Pak? Terima kasih, Mas Mumu. Pak Rahmat, atas pencerahannya. Cukup, Mas. Oh ya, siap. Ya. Mungkin Pak Syahrir mungkin ada tambahan, Pak? Iya, baik. Terima kasih. Izin sebentar saja. Harus melanggapi ya. Sudah disebut Mas Rahmat soalnya. Ya, menarik nanti Mas Didit ya kalau nggak salah tadi ya. Siapa? Ya, memang kalau terkait data kepegawaian, jadi apalagi Mas Didit di bidang SMKP itu tahu kita sekarang udah punya HCIS dan juga IHC. Ya, jadi HCIS itu perjalanannya panjang kalau kita mau ngobrol tentang sistem informasi perjalanan kepegawaian.
Tapi intinya sekarang kita bergerak ke arah single information system. Jadi kita sedang mengintegrasikan data antara HCIS, Human Capital Information System, sama IHC, Integrated Human Capital. Jadi nanti diharapkan seluruh data kepegawaian itu terkumpul di dalam situ. Dan ini kalau sekedar bocoran aja, kita lagi progres dengan teman-teman di SPTI untuk mengembangkan IHC yang basisnya adalah mobile. Jadi nanti kedepannya ada namanya ESS, yaitu Employee Self Service, di mana teman-teman pada saat mau memberikan mau mengajukan cuti, SKPD itu bisa melalui. Mungkin itu aja sedikit tanggapan. Nanti untuk diskusi lebih lanjut silakan kita di forum. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Ya, mungkin yang terakhir kita izin Ibu Despita. Apakah ada arahan, Bu? Baik, Halo, Assalamualaikum. Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. ya, Bu. Ya, terima kasih Mas Mumu. Pak Rahmat, tadi saya dengar suaranya Pak Rahmat tuh kayak dengar suaranya Pak Gun ya. Baik, tadi terima kasih. Tadi ada saya agak telat masuk tadi, tapi agak menangkap sedikit. Tapi menurut saya sih memang untuk analisa data ini memang kita butuhkan terutama di operasional ya. Karena saya waktu pertama kali masuk di kantor cabang ngomongin UR, berarti udah ngomongin analisa. Nah ini memang agak-agak ini nih memang SBI yang itu memang sangat membantu sekali untuk data-data yang dibutuhkan untuk itu. Cuma memang ada beberapa integrasi data menurut saya sih. Mungkin nanti karena Mas Rahmat nanti berhubungan juga dengan UKPF, maksud saya nanti kalau misalnya ini, kalau bisa misalnya kayak antara PMP dengan PML, kadang-kala data itu saling berkaitan. Namun kalau yang setahu saya, PMR hanya bisa melihat data PMR, PMP hanya bisa melihat data PMP saja. Jadi pada saat kita membutuhkan integrasi data, menganalisa data, jadi agak ya mereka masing-masing mengerjakan gitu. Jadi agak lama prosesnya. Jadi secara manual lah nanti diproses data tersebut dengan by Excel. Tapi tadi ada menyebutkan ada teknik data yang baru menggunakan alat data yang baru. Nah, itu juga kami tunggu di cabang. Kalau memang nanti Mas Rahmat mau ke Singkawang, silakan. Kita sangat-sangat ini sekali supaya kita diajarkan juga bagaimana menggunakan analisa data, tidak pakai Excel lagi, tapi ada tools yang memang bisa kita gunakan sehingga memang kedalaman data pun sangat dibutuhkan karena pada saat ini kita kalau ngomong ke eksternal pasti by data gitu loh, by data, by analisis, dan itu juga benar-benar sangat dibutuhkan karena di kami kemarin kayak kami membahas tentang persalinan, gigi, kami memang mencari data secara memang detail datanya dan sampai orang eksternal pun agak-agak terkaget, oh begitu ya, karena memang kita harus menyajikan dengan data sehingga mereka baru bisa bergerak. Kalau nggak kita sajikan by data, dikira kita hanya ngomong saja gitu. Dan memang dengan adanya Departemen Mas Rahmat ini sangat membantu kita untuk data-data yang memang di lapangan sangat dibutuhkan. Demikian Mas Mumu, Mbak Rahmat, ya. Pak Mas Rahmat, terima kasih sekali. Kami tunggu di Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Despita. Kalau kita bisa diundang kok, boleh undang kita. Iya. Pak Rudi dari Sibol nggak ada yang mau disampaikan, Pak? Cukup, Mas Mumu. Terima kasih Pak Rahmat. Iya. Ya. Oke, sebelum kita foto bersama, izin kami closing dulu. Jadi kami atas nama panitia Pak Rahmat, panitia XD Expert, tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada perkenan Pak Rahmat telah berkenan untuk sharing bersama rekan-rekan di melalui Zoom ini, ya, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu para leader yang senantiasa mensupport dan membersamai kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata maupun salah perbuatan. Dan sekali lagi tentu kami harapkan apa yang di-share oleh Pak Rahmat hari ini
tentu dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin bukan saat ini, mungkin bisa besok atau kapanpun. Terus bukan kita, tapi bisa jadi keluarga kita atau rekan kita yang kita sampaikan terkait materi ini, dan insya Allah akan menjadi amal jariah buat Pak Rahmat dan keluarga. Oke, kita sapa kepada narasumber Pak Rahmat. Kami ucapkan terima kasih Pak Rahmat. Oke, sama-sama Mas. Ya, terima kasih. Mungkin yang terakhir, Bapak Ibu dan teman-teman yang bisa untuk open kamera, kita foto bersama dulu untuk kenang-kenangan bersama Pak Rahmat. Ya, sambil di open mic-nya ya. Oke. Ya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, tahan 1 kali lagi ya. Ya, 1 kali lagi, ganti gaya boleh? Wah, ini Pak Livendri baru join ini. Ya, oke, 1. Ada gaya lain, Mas. Ya, gaya lain. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke, demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Rahmat. Semoga kita bisa bertemu di waktu yang akan datang, Pak. Terima kasih, Mas Rahmat. Kami tunggu, Pak. Terima kasih, Mas Rahmat. Terima kasih, Pak Rahmat. Tunggu grup Telegramnya tadi. Mas Mumu. Ya, link grup Telegramnya Pak Rahmat. Oke, baik-baik. Nanti saya share di Oke, izin kami close room ya, Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.